Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Baper, bicara politik dan peradaban, menemani Anda membaca zaman dari perspektif Islam yang membebaskan. Saudara-saudara sekalian, bangsa ini sedang disuguhi menu lama yang dipanaskan kembali. Ya, dulu kita teriak reformasi karena muak dengan DPRD yang isinya cuma tukang stempel. Lalu kita minta pilkada langsung. Sekarang setelah 20 tahun, elit politik malah bilang, wah pilkada langsung mahal, rakyat berantem, korupsi di mana-mana, yuk balik lagi ke DPRD. Nah pertanyaannya, apakah kita sedang disuruh memilih solusi, atau kita cuma disuruh memilih mau dirampok secara elegan, yang selama ini lewat serangan fajar, atau dirampok secara grosiran lewat meja anggota dewan. Nah, hari ini kita bedah tuntas bersama pakarnya Bang Wahyudi Al-Maruki, Direktur Pamong Institute. Assalamualaikum, Bang Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi. Oke. Bang, to the point saja nih. Alasan utama wacana pilkada via DPR ini katanya high cost politics. Ya. Lalu katanya kalau lewat DPRD bisa hemat triliunan. Sebagai orang yang paham jeroan pemerintahan selama ini di Institut Pamong Praja, ini murni efisiensikah atau ada udang di balik batu, Bang? Ya, selama yang berbicara para politisi, pasti ada udang di balik batu. Pasti. Karena paradigmanya paradigma politik. Gitu. Nah, kalau kita lihat dibilang akan ada efisiensi bisa dilakukan dengan berbagai cara, bukan hanya merubah pola pemilihan. Kalau begitu lebih efisien, bagaimana kalau kita juga pilih ke presidennya dibalikin aja dulu ke DPR RI? Ya. Kenapa tidak itu yang dibahas? Gitu? Kan itu besar juga itu. Gitu. Jadi sebenarnya ini bicara pasti ada motif politik. Tentu kita harus menghitung kembali apakah tadi ini akan ditarik semua ke dalam meja DPRD atau DPR RI atau diserahkan kepada rakyat kembali. Ini kan suruh bandulnya dulu ditarik ke rakyat, bandulnya mau dikembalikan lagi ke meja DPR atau DPRD. Nah ini berarti kan sebenarnya bolak-balik saja itu. Iya, bolak-balik saja. Oke, menarik sekali nih Bang. Ini saya ada data riset nih Bang. Ada argumen bahwa DPRD itu representasi sila keempat hikmah kebijaksanaan. Tapi faktanya ya dalam riset analisis wacana pilkada DPRD disebutkan tingkat kepercayaan publik ke parlemen itu titik nadir. Ya. Ada data 140 dari 579 anggota DPRD absen, DPR ini ya. 140 dari 579 anggota DPR absen rapat paripurna. Belum lagi korupsi jamaah di berbagai DPRD dan kabupaten. Logikanya kayak gini nih Bang ya, secara sederhana, kalau pengawasnya saja, dalam hal ini DPRD atau DPR, bermasalah integritasnya, lalu kita serahkan wewenang memilih kepala daerah kepada mereka, bukankah ini seperti menyerahkan kunci brankas, maaf, ke kelompok yang punya rekam jejak mengutil gitu? Bukan mengutil, mengambil bersih. Mengambil bersih ya, lewat undang-undang soalnya. Iya, jadi bisa jadi secara elegan membuat aturan bahkan melegalkan tindakan-tindakan yang sebenarnya pada dasarnya itu kategorian buruk ataupun tidak baik gitu. Nah ini kalau kita lihat memberikan kepada mereka kewenangan lebih, itu justru akan kerusakannya akan lebih besar lagi. Iya, karena dengan kewenangan yang diberikan yang ada saja itu udah rusak juga. Udah rusak dan praktek kolusinya, korupsinya, nepotismenya juga tinggi ya. Apalagi tambah kewenangan lagi itu. Nah, kalau sekarang kan kewenangannya ditarik ke rakyat tuh. Kalau dikembalikan ke sana jauh lebih besar lagi. Jauh lebih besar lagi. Jauh lebih besar. Berarti kita ini terjebak ya, Bang ya? Ke kiri pilkada langsung melahirkan raja kecil yang harus balik modal ke cukong, ke kanan pilkada DPRD melahirkan boneka partai dan oligarki gitu. Jadi maju kena mundur kena nih istilahnya Endro Dono Kasino. Iya, maju kena mundur kena. Jadi jangan-jangan yang salah bukan cara milihnya tapi kolamnya. Nah pertanyaannya, apakah mungkin ada kesalahan dalam desain dasar sistem demokrasi kita yang memang menuntut biaya tinggi? Ya, kalau persoalannya hanya satu DPRD, satu DPR RI yang kena kasus korupsi atau 1-2 orang, itu berarti personal masalahnya di personal. Tapi kalau 200-an begitu, itu ya sistemik. Nah berarti kan ini persoalan sistemik ini. Nah kalau persoalan sistemnya belum kita bereskan, dalam hal ini misalnya dalam konteks mereka duduk di
kursi DPR atau DPRD itu dengan biaya yang tinggi juga, kemudian kita akan serahkan kewenangan yang lebih besar lagi, maka cara mereka mengembalikan modal dari kewenangan yang ada dengan bernegosiasi atau berkolusi atau ber-KKN dengan calon yang akan dipilih nanti, itu akan lebih canggih lagi, lebih besar lagi itu. Jadi sebenarnya ini nyaris tidak menyentuh bagaimana mensejahterakan rakyat. Padahal tujuan utama adanya pemimpin, adanya pemerintahan itu kan untuk mengamankan, mensejahterakan rakyat, kemudian mencerdaskan rakyat. Nah itu tidak tersentuh, mengutak-atik model pemilihan ini, tidak tersentuh, dan yang mungkin akan diuntungkan tetap lagi kepada pemilik kewenangan yang ada. Iya. Ini kalau boleh tahu nih menurut Abang nih, kira-kira apa sih di balik ini semua? Apakah mereka pengen lebih lagi? Ya selama ini kan mereka sudah menguasai, menguasai sistem, rakyat tidak mampu berbuat apa-apa gitu. Sekarang ini kira-kira apa dengan tujuan balik ke DPRD ini? Motifnya satu, cara berpikir kapitalistik. Dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang besar. Jadi kalau sekarang ini modalnya harus besar, mereka berpikir bagaimana modalnya lebih kecil lagi, tapi untungnya lebih gede. Itu. Jadi paradigma ini yang dia ukur nih. Oh, kalau bisa lebih murah biaya politiknya, kenapa kita tidak usulkan? Padahal kan dulu di masa SBY pernah itu diusulkan undang-undangnya, bahkan tahun 2014. Kemudian SBY mengeluarkan Perpu nomor 1 2014 untuk kembali ke model pemilihan langsung. Usulan ini pernah dilakukan, diusulkan, bahkan sudah jadi undang-undangnya tahun 2014 itu. Dan kemudian SBY mengeluarkan Perpu untuk kembali ke pemilihan yang sifatnya seperti hari ini langsung. Jadi sebenarnya mencoba untuk menarik pemilihan kepada DPRD atau DPR itu memang sudah pernah dilakukan, bahkan pernah dilegalkan dengan undang-undang, tapi SBY mengeluarkan Perpu dan kembali kepada model lama. Jadi ini sebenarnya bukan solusi bagi rakyat sebenarnya, bukan. Tapi solusi bagi para yang ada di atas sana, kalau boleh saya katakan. Elit. Nah, kalau begitu kan kita butuh jalan keluar nih. Nah, Abang kan di Pamong Institute sering kaji literatur pemerintahan Islam. Iya, bukan hanya Islam, kita membandingkan semua sistem pemerintahan, termasuk monarki, termasuk yang di Eropa kan seperti itu. Nah, sebenarnya saya mau nanya Islam nih, karena kita di Baper nih bicara peradaban bicara peradaban, dan tentu kita ingin membandingkan dengan peradaban yang kita inginkan gitu peradaban Islam. Nah, sebenarnya Islam punya konsep nggak sih soal gubernur atau wali kota ini? Apakah dipilih rakyat atau ditunjuk pusat? Lalu bedanya di mana gitu? Ya, kalau kita buka catatan sejarah, baik di masa Nabi maupun di masa Khulafaur Rasyidin maupun di masa sahabat selanjutnya, itu ada konsepnya ternyata. Nah, kita juga bisa baca itu di kitab Ahkamus Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi, atau Aziza Ad-Daulah karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, dan juga Nizamul Hukmi misalnya juga bisa kita lihat karya Syekh Abdul Qadir Zalum. Nah, kita kalau mau membandingkan sebenarnya banyak, dan ternyata Islam punya konsep itu. Nah, memang di dalam Islam itu berlapis caranya. Pertama, memang kewenangan harus didudukkan pada porsinya. Jadi kalau orang sudah memilih kepala negara, rakyat itu memilih kepala negara, maka dia membaiat dan menyerahkan kekuasaannya itu kepada kepala negara. Nah, dalam hal ini dalam Islam itu disebut ada yang imam, ada khalifah, ada amirul mukminin. Nah, itu terminologinya. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, bagaimana mereka memilih wakilnya? Wakil di pusat ditunjuk seperti pembantu-pembantunya. Ada muawin tanfid, muawin tafwid, itu ditunjuk. Bagaimana dengan daerah? Ditunjuk juga ternyata. Hanya kalau di daerah itu ada rekomendasi atau minta pandangan kepada majelis wilayah atau majelis umah untuk level pusatnya. Jadi ternyata di sistem Islam itu sudah terterapi kalau kita kaji itu. Nah, kalau majelis wilayah mengatakan gubernur ini dia tidak layak dan harus diganti, maka dalam klausul itu kepala negara wajib mengganti karena suara dari majelis wilayah sebagai representasi rakyat. Berarti kan kalau tadi kan anggapannya kalau ditunjuk langsung otoriter, tapi kan sini ada peran majelis umat berarti. Ada peran majelis umat dan majelis wilayah. Majelis umat di level pusat, majelis wilayah di level daerah. Jadi itu controllingnya ketat. Dibanding misalnya kita hari ini ada DPR, ada DPR RI, tetapi
tidak ada oposisinya. Ya, ya. Coba lihat konstruksi pemerintahan hari ini. Iya, iya. Tidak ada oposisinya. Iya, iya. Jadi praktis tidak ada yang mengontrol atau mengoreksi. Semua harus setuju. Harus setuju. Jadi ini demokrasi abal-abal ini, tidak jelas dia. Harusnya kan kalau ada koalisi, harusnya ada oposisi yang mengontrol pemerintahan. Hari ini tidak ada koalisi. Nggak ada oposisi. Kita lihat partai semua tidak ada yang memposisikan diri sebagai oposisi. Dan ini sebenarnya tidak ada demokrasi di. Nggak ada, ya. Praktis apa kebijakan pemerintah, kebijakan penguasa, dia di DPR aman itu, lewat itu. Nggak ada lagi teriakan-teriakan tuh mengganjal atau menghentikan atau mengoreksi. Kalau PDIP kan bukannya oposisi itu sekarang, enggak ya? Sejak Hasto Kristianto diberikan oleh Pak Prabowo, dan itu Megawati membuat statement bahwa PDIP tidak masuk di koalisi, tapi tidak juga oposisi. Jadi itu kan pernyataan itu nampak jelas bahwa memang dia tidak mengambil porsi di oposisi. Kalau oposisi misalnya beberapa kebijakan misalnya MBG dan seterusnya pasti dikritisi. Nah, hari ini kan tidak ada itu. Berarti demokrasi itu utopis juga ya kalau kita melihat kenyataannya hampir enggak. Kayak sekarang nih masalah kebebasan berpendapat segala macam kan juga. Ya, jadi sulit ya. Jadi sulit. Makanya demokrasi itu dibilang utopis, tapi sebagian besar mengatakan ilusi. Ilusi, ya gitu. Subhanallah. Baik, ya luar biasa ya. Ternyata di dalam Islam itu mekanismenya sangat elegan dan kalau kata selama ini ribut soal lewat rakyat atau lewat DPRD, padahal dua-duanya memakan biaya yang mahal dan minim kontrol. Ya, hampir nggak ada kontrol tadi seperti Abang bilang ya. Sementara Islam menawarkan sistem penunjukan yang bertanggung jawab. Ya, ada majelis rakyat, ada majelis ada yang kontrol. Kalau satu lagi bedanya, Bang. Ya. Kalau dalam demokrasi rakyat tuh menyampaikan pendapat, mengkritik itu kategorinya sebagai haknya. Kalau dalam Islam mengoreksi penguasa itu bukan hak, tapi kewajiban. Kalau ditinggalkan berdosa itu. Itu yang membedakan. Jadi ada muhasabah lil hutang. Muhasabah lil hutang itu wajib, bukan hak. Kalau dalam sistem demokrasi itu hak saja, mau dipakai mau tidak biar. Makanya diam semua nih, tidak ada yang menjadi oposisi. Pakai haknya. Itu nggak ada oposisi. Subhanallah. Gitu. Baik, sahabat Baper, rahimakumullah ya. Jadi jangan mau dijebak untuk memilih antara racun A dan racun B ya atau racun B. Tugas kita bukan sekedar memperbaiki prosedur pemilu, tapi memperjuangkan kembalinya sebuah peradaban. Tadi ada alternatif yang diberikan oleh diterangkan oleh Bang Wahyudi ya, bagaimana peradaban Islam. Nah, peradaban yang memandang jabatan sebagai amanah yang berat, bukan kue kekuasaan yang lezat. Nah, dan itulah tugas kita. Sebenarnya umat Islam memperjuangkan kembalinya sebagai sebuah peradaban yang agung tersebut. Saya Ardi Muluk ya dari Baper, dan ini tetap bicara peradaban dan tetap memperjuangkannya, tetap rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Yes, masalah.